menakar kebijakan pemerintah yang menghapus angka kematian warga dari indikator penilaian COVID-19. Kalau rencana Anda tidak berjalan, ubahlah strateginya. Jangan pernah mengubah tujuannya. Demikian sebuah ungkapan terkenal dalam ilmu manajemen yang masih relevan hingga sekarang. Maka hal itu pula yang membuat kalangan juru wabah hingga relawan COVID-19 gelisah dan bersuara. Manakala melihat pemerintah membuat kebijakan yang tidak mengikuti standar Organisasi Kesehatan Dunia WHO dalam penanggulangan pandemi. Kebijakan itu yakni dihapuskannya data kematian pasien corona dari indikator penanganan COVID-19. Selang beberapa waktu kemudian, pemerintah mengklarifikasi bahwa angka kematian tidak dihapus, namun hanya tidak digunakan untuk sementara waktu. Kebijakan ini menuai kritik dari kalangan juru wabah. Salah satunya juru wabah Universitas Indonesia, Pandu Riono. Menurut Pandu Riono, jika pemerintah punya masalah input data kematian hingga menimbulkan akumulasi data yang bisa mendistorsi penilaian, mestinya yang dilakukan adalah perbaikan data, bukan indikatornya yang dihapus. Kritik ini bermula ketika Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan mengakui bahwa pihaknya telah menghapus angka kematian pasien corona dari indikator penanganan COVID-19. Keputusan itu diambil karena data kematian pasien corona memiliki masalah input, hingga bisa menimbulkan distorsi penilaian. Menurutnya, alur data pencatatan kematian di Indonesia masih belum real-time. Lantas, kalau karena masalah dalam input data yang salah, sehingga menyebabkan akumulasi kasus kematian, lalu kenapa pemerintah menghapus angka kematian yang menjadi indikator penanganan COVID-19? Kenapa bukan input dan metodenya yang diperbaiki? Apakah negara hanya melihat nyawa sekedar angka? Ahmad Arif, inisiator lapor COVID yang juga wartawan Kompas menyatakan, jika penghapusan angka kematian dilakukan pemerintah dari indikator penanganan COVID-19, dirinya berharap ini bukan kebijakan permanen. Menurut AI, panggilan Ahmad Arif, angka kematian ini merupakan indikator inti dan sangat penting, karena juga mencerminkan berlapis persoalan, mulai dari buruknya dukungan sistem sosial, lingkungan, hingga tidak berjalannya pemantauan. Mestinya malah data angka kematian ini dibuat seakurat mungkin. Hal itu disampaikan Ahmad Arif saat diwawancara Radio Idola Jumat 13 Agustus 2021. Di data kami itu hari ini tuh sudah 3.000 orang yang isolasi mandiri meninggal gitu, dan yang meninggal di rumah misalnya, dan itu kan sebenarnya cermin misalnya buruknya dukungan sistem sosial misalnya, lingkungan, tidak berjalannya pemantauan, dan juga bahkan mungkin dukungan dari dari ekonomi dari sekitarnya yang tidak baik terus. Jadi sebenarnya data kematian itu sangat penting sekali untuk menjadi indikator gitu ya, dan termasuk indikator keparahan ya misalnya, dan juga realitas yang sesungguhnya. Sejak awal, AI menyebut lapor COVID juga menyoal data kematian akibat COVID-19. Pihaknya melihat ada masalah dengan data kematian, baik karena faktor teknis hingga niat baik atau goodwill pemerintah. Arif mengungkapkan angka-angka kematian yang selama ini dilaporkan menurut ahli masih relatif kecil, mengingat banyak kasus kematian underreported alias tak dicatat. Kalau kami melihat ini bukan hanya persoalan teknis semata ya, maksudnya teknis persoalan input data yang terlambat dan seterusnya, tidak. Tetapi justru kami melihat masalah ini dimulai dari goodwill-nya juga gitu, yang memang tidak mau menampilkan data kematian secara transparan. Kenapa? Karena salah satunya sebenarnya sederhana aja. Panduan WHO ya sejak April 2018 itu sudah jelas clear definisi kematian karena COVID itu adalah orang yang meninggal dengan gejala klinis COVID, baik yang sudah dites maupun belum gitu, tapi gejala klinisnya COVID gitu. Sehingga ke depan, menurut AI, untuk memperbaiki persoalan data mesti dimulai dari niat baik pemerintah dengan mengikuti standar WHO mengenai definisi kematian akibat COVID-19. Kemudian setelah itu memperbaiki hal teknisnya mulai dari metode hingga input data di lapangan. Apa yang harus diperbaiki gitu? Itu kan pertanyaannya. Yes. Sama menurut kami yang harus diperbaiki adalah tadi goodwill-nya dulu gitu. Oke. Jadi ikuti panduan WHO mengenai definisi kematian. Karena bahkan di banyak daerah ada daerah yang bahkan sudah jelas PCR-nya reaktif positif misalnya, itu pun dikeluarkan karena misalnya dia punya komorbid dan yang lain. Itu kan jelas menyimpang ya dari definisi. Jadi goodwill-nya dulu harus diperbaiki.
perbaiki. Berikutnya baru teknis ya. Teknis itu kan kalau ada political will yang kuat misalnya untuk kita harus jujur, harus ini gitu. Baru kemudian ya harus ada effort gitu untuk melakukannya gitu. Sementara itu menurut Dr. Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, IAKMI, penghapusan angka kematian dari salah indikator penanganan COVID-19 sebagai pemikiran yang keliru. Ya, ini tidak tepat karena angka kematian itu merupakan core indicator atau indikator utama di dalam bidang kesehatan khususnya dalam penanganan wabah. Oleh karenanya angka kematian ini kalau dihilangkan akan menghilangkan arah pengambilan keputusan yang tepat, bagaimana merancang strategi yang kebijakan yang pada akhirnya menyangkut kualitas penanganan dan pengendalian COVID. Senada, menurut Dr. Windu Purnomo, ahli epidemiologi Universitas Erlangga Unair Surabaya, jika indikator angka kematian dihilangkan, ibarat kita berjalan tanpa lampu sorot. Dampaknya bisa mencelakai masyarakat. Kita masuk jurang, lampu sorotnya hilang, ya kan? Kita nggak ngerti bahwa, kan kalau kita nggak tahu angka kematian kan kita nggak ngerti. Kita ini sedang berada dalam kondisi yang baik atau jelek. Kalau angka kematian itu tinggi itu kan berarti kita tahu bahwa kita dalam keadaan jelek, ya kan? Artinya kematian itu kan menunjukkan apa sih? Kalau kematian tinggi itu menunjukkan bahwa ini mereka ini banyak yang tidak tertangani dengan baik, ya toh? Tidak mendapatkan rumah sakit misalnya, jangan-jangan tidak mendapatkan rumah sakit, atau jangan-jangan perilaku masyarakat yang buruk. Untuk membenahi persoalan data angka kematian, kita teringat kembali dengan ilmu manajemen yang menyebut bahwa kalau rencana tidak berjalan sesuai tujuan, strateginya yang perlu diubah atau diperbaiki, bukan justru mengubah tujuannya. Sehingga dalam konteks ini, kita sepakat dengan pendapat ahli epidemiologi dan relawan lapor COVID bahwa yang perlu dibenahi adalah sistem pengumpulan data kasus kematian akibat COVID-19, bukan indikator kematian yang justru dihilangkan. Selain itu, yang tak kalah penting, mesti dimulai dari niat baik pemerintah dengan mengikuti standar WHO. Kemudian, setelah itu memperbaiki hal teknisnya mulai dari metode, keterbukaan, hingga input data kasus kematian di lapangan. Demikian tim pemberitaan Radio Idola dengan produser Heri Chandra.